Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat semua, bertemu lagi di Asyiknya Belajar dari Rumah bersama Bu Sylvie. Jika menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like sebanyak-banyaknya ya anak-anak hebat. Terima kasih. Hari ini kita akan belajar tematik kelas 5, tema 2, subtema 1, pembelajaran yang kedua. Simak videonya sampai selesai ya anak-anak, agar kalian paham dengan materi hari ini. Nah, anak-anak, semua makhluk hidup itu, baik manusia maupun hewan, semuanya bernafas. Nah, apakah kalian tahu apa alat pernafasan manusia? Alat pernafasan manusia adalah paru-paru. Jadi, manusia itu bernafas menggunakan paru-parunya. Nah, manusia bernapas untuk memasukkan udara ke dalam tubuh, ke dalam paru-parunya. Nah, udara yang masuk ke dalam tubuh manusia itu mengandung oksigen atau O2. Sedangkan udara yang dikeluarkan dari tubuh manusia itu mengandung karbon dioksida atau CO2. Sekarang kita akan belajar sistem pernapasan pada manusia. Nah, organ pernapasan manusia itu terdiri dari hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan paru-paru atau alveolus. Kalau agar kita mudah untuk mengingatnya, bisa disingkat dengan hifalatra, bron alve. Jadi hi itu hidung, fa itu faring, la itu laring, tra itu trakea, bron itu bronkus, bronkiolus, dan alve itu alveolus. Jadi disingkat dengan hifalatra, bron alve. Itulah organ pernapasan pada manusia. Organ pernapasan manusia yang pertama yaitu hidung. Udara masuk melalui lubang hidung ke dalam rongga hidung. Nah, di dalam rongga hidung itu terdapat rambut-rambut pendek dan tebal untuk menyaring dan menangkap kotoran yang masuk bersama udara. Selain disaring, udara yang masuk dilembabkan oleh selaput hidung. Nah, jadi hidung itu sebagai tempat untuk masuknya udara dan sebagai tempat penyaringan kotoran ya anak-anak. Karena dalam hidung terdapat rambut pendek dan tebal yang berfungsi untuk menyaring dan menangkap kotoran. Yang selanjutnya adalah faring. Faring merupakan persimpangan antara saluran pernapasan pada bagian depan dan saluran pencernaan pada bagian belakang. Yang selanjutnya yaitu laring. Laring atau teka atau yang biasa kita sebut dengan jakun itu terdapat di bagian belakangnya faring. Nah, laring itu terdiri atas 9 susunan tulang rawan yang berbentuk kotak. Organ pernapasan manusia yang selanjutnya adalah trakea atau batang tenggorokan. Pada trakea terdapat jaringan yang disebut silia yang akan bergerak dan mendorong keluar debu-debu dan bakteri yang masuk. Selanjutnya adalah bronkus. Bronkus merupakan percabangan dari trakea serta terdiri atas bronkus kiri dan bronkus kanan. Jadi trakea itu bercabang ya anak-anak menjadi 2 yang dinamakan bronkus. Selanjutnya adalah bronkiolus. Kalau bronkiolus ini merupakan percabangan dari bronkus. Jadi bronkus itu bercabang lagi menjadi bronkiolus. Yang selanjutnya adalah alveolus. Alveolus terdapat di dalam paru-paru, merupakan tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Alveolus dikelilingi kapiler-kapiler darah. Alveolus berbentuk seperti buah anggur. Coba sekarang anak-anak perhatikan gambar organ pernapasan pada manusia berikut ini. Nah, di atas itu, paling atas ada rongga hidung ya. Jadi, lihat panahnya itu ya, rongga hidung. Kemudian di bawahnya ada rongga mulut. Di bawahnya lagi ada faring.
Nah, di bawah faring itu ada laring. Ya, laring itu bercabang menjadi dua. Ada yang masuk ke kerongkongan, itu masuknya ke jalur makanan, dan ada juga yang masuk ke batang tenggorokan, yaitu jalur pernapasan. Jadi laring tadi masuk ke dua ya percabangannya, yang satu masuk ke kerongkongan, yang satu masuk ke jalur pernapasan atau ke batang tenggorok. Nah, di bawahnya lagi itu ada trakea. Trakea itu batang tenggorok. Trakea bercabang lagi menjadi dua, namanya itu bronkus. Ya, jadi trakea batang tenggorok itu bercabang menjadi dua, namanya bronkus. Lalu bronkus bercabang lagi menjadi cabang yang lebih kecil-kecil, itu namanya bronkiolus. Nah, yang paling kecil kayak serabut itu yang ada lingkarannya itu namanya alveolus. Nah, alveolus bentuknya seperti itu ya anak-anak, berbentuk seperti buah anggur. Nah, seperti gambar yang ada pada tanda panah alveolus itu ya. Jadi itu adalah bentuk alveolus sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, ini selanjutnya ada tabel bagian-bagian pernapasan dan fungsinya. Yang pertama hidung, tadi sudah dijelaskan ya, fungsi hidung itu sebagai penyaring debu atau kotoran yang berasal dari udara. Juga sebagai penyesuaian suhu dan kelembapan udara untuk memudahkan proses penyebaran gas dalam tubuh. Yang selanjutnya adalah trakea atau tenggorokan. Fungsinya untuk penghubung antara bagian hidung dan paru-paru. Juga penyaringan kembali udara yang masuk dan menghantarkan udara tersebut ke paru-paru. Nah, yang ketiga yaitu paru-paru kan terdiri dari bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Bronkus adalah dua percabangan dari trakea yang menuju ke paru-paru kanan dan kiri. Kalau bronkiolus itu adalah percabangan dari bronkus. Sedangkan alveolus adalah ujung bronkiolus yang berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Ya, jadi paru-paru ada 3. Yang pertama yaitu bronkus, percabangan dari trakea. Jadi trakea bercabang menjadi 2, yaitu bronkus. Kemudian bronkus bercabang lagi menjadi bronkiolus. Nah, ujung dari bronkiolus itulah yang disebut alveolus, yang mana alveolus itu berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Apakah anak-anak ada yang tahu bagaimana urutan sistem pernapasan pada manusia? Ya, jadi yang pertama yaitu udara masuk dulu ke dalam hidung. Nah, dalam hidung ini udara disaring apabila ada kotoran. Nah, selanjutnya masuk ke faring. Setelah ke faring, masuk ke laring, kemudian masuk ke batang tenggorokan atau trakea. Nah, di dalam trakea ini apabila masih ada udara yang kotor akan didorong keluar kembali. Nah, udara yang bersih akan diteruskan ke bronkus. Bronkus bercabang menjadi 2 lagi, yaitu bronkiolus. Jadi bronkiolus itu adalah cabang dari bronkus ya. Kemudian setelah dari bronkiolus itu menuju ke paru-paru dan terjadilah pertukaran oksigen dan karbon dioksida yaitu di alveolus. Yang selanjutnya kita masuk ke materi bahasa Indonesia yaitu mengenai pemahaman isi teks. Nah, terdapat beberapa pertanyaan yang harus kita jawab agar kita lebih memahami isi teks. Coba anak-anak perhatikan tabel berikut ini ya. Di situ ada kata tanya dan arah jawabannya atau kegunaan kata tanya tersebut. Misalnya yang pertama yaitu kata tanya apa. Nah, kata tanya apa biasanya digunakan untuk menanyakan nama-nama benda, sebab, akibat, judul, dan tema. Kata tanya di mana biasanya digunakan untuk menanyakan tempat atau latar. Kata tanya kapan biasanya digunakan untuk menanyakan
waktu kejadian suatu peristiwa ya. Jadi kapan biasanya digunakan untuk menanyakan waktu. Kemudian siapa biasanya digunakan untuk menanyakan tokoh utama dan tokoh pendukung. Selanjutnya, kata tanya mengapa biasanya digunakan untuk menanyakan alasan suatu masalah dalam teks. Kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan cara membuat, proses, urutan, pendapat, atau sikap. Yang terakhir, kata tanya berapa biasanya digunakan untuk menanyakan jumlah atau banyak benda. Nah, yang selanjutnya kita masuk ke materi SBDP, yaitu tentang tangga nada diatonis mayor. Tangga nada adalah urutan nada yang disusun secara berjenjang. Itu merupakan pengertian tangga nada. Nah, tangga nada diatonis adalah rangkaian 7 nada dalam satu oktav yang memiliki susunan tinggi nada yang teratur. Nada-nada pada tangga nada diatonis mayor berjarak 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Nah, ciri-ciri lagu dengan tangga nada diatonis mayor yaitu yang pertama, bersifat riang gembira dan bersemangat. Yang kedua, biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do sama dengan C. Untuk contoh lagu bertangga nada diatonis mayor, misalnya ada lagu Hari Merdeka, lagu Garuda Pancasila, lagu Maju Tak Gentar, dan lagu Indonesia Raya. Nah, coba perhatikan tangga nada diatonis mayor seperti itu ya anak-anak. Nah, yang ada tulisan huruf C, D, E, F, G, A, B, C itu dinamakan nama nada ya. Kemudian yang ada angkanya yang do, re, mi, fa, sol, la, si, do itu yang angka 1, 2, 3, 4, 5 itu bacanya do, re, mi, fa, sol, la, si, do itu namanya notasi angka. Kemudian ada angka 1, 1,5 itu namanya interval nada. Baik anak-anak, cukup sekian pelajaran kita pada hari ini. Terima kasih karena anak-anak hebat telah mendengarkan video dari Bu Silvi dengan baik. Semoga apa yang Bu Silvi sampaikan dapat anak-anak pahami dengan baik. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share apabila menurut anak-anak video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.